Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Crossway Indonesia. Mari kita bersama-sama kita ucapkan syukur dengan Tuhan karena kebaikannya, karena belas kasihannya, dan karena perlindungannya di sepanjang hari yang telah lewat, minggu yang telah lewat, bahkan tahun-tahun yang sudah lewat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita angkat dua lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan biar kiranya lagu ini juga boleh mengingatkan bahwa kita ada itu karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi
di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita masih bisa melanjutkan ibadah kita walaupun dalam bentuk online. Terima kasih saya sampaikan kepada Alex yang memimpin worship tadi dan juga kepada seluruh creative ministry yang memungkinkan kita bisa menjalankan ibadah online ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian semuanya. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah dari kitab Mika. Minggu lalu saya sudah menyampaikan tema pertama atau seri pertama, Allah datang untuk menghakimi umat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Nabi Mika selaku nabi saat itu meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Karena apa? Karena walaupun sudah diperingati berulang-ulang kali, mereka tidak mau bertobat. Akhirnya saudara-saudara mereka harus terima apa yang harus Tuhan nyatakan, yakni hukuman Tuhan. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Satukan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Dan tolong hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, biarlah Engkau pakai dengan cara Tuhan sendiri. Kami serahkan seluruh jemaat, seluruh acara, dan seluruh kami yang hadir di ibadah ini, baik yang ada di Melbourne sini, maupun yang ada di Indonesia dan di mana saja Tuhan, Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita ambil dari Mika pasal 1 ayat 8 sampai 16. Namun saya hanya membaca 2 ayat saja karena ayat-ayat yang lain bisa dilihat nanti dalam slide. Firman Tuhan berbunyi, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap. Hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang. Hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pokok pertama yang kita akan lihat, kita bahas, mengapa Nabi Mika meratap, sedih, berduka cita? Ya, mengapa? Dalam ayat 8 sampai 9, Mika pasal 1, saya sudah membacanya tadi. Kita sudah melihat di sana saudara-saudara, Nabi Mika meratapi dengan cara melolong seperti serigala pada malam hari. Dan saudara-saudara yang kekasih, bahkan dia mengekspresikan kesedihannya itu dengan berjalan tanpa alas kaki. Dan dikatakan telanjang, membuktikan begitu duka cita dia. Saudara-saudara, begitu sedih hatinya melihat bangsanya. Saudara yang kekasih, rasa duka yang ditunjukkan dengan cara meratap dapat terjadi karena berbagai sebab yang berbeda. Misalnya, seseorang meratap karena ditinggal oleh orang yang dia kasihi. Seseorang meratap
karena ada musibah seperti mungkin harta atau rumah mereka terbakar habis. Seseorang bisa berduka cita, meratap karena diperlakukan tidak adil. Ini bisa terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih. Berbeda dengan Mika. Mika kita melihat di sini meratapi bangsanya yang hidup di dalam dosa dan yang tidak mau bertobat. Mari kita melihat kitab Mika ini. Beberapa bukti dari ayat-ayat lain dalam Alkitab kita bisa melihat mengapa Nabi Mika meratapi bangsanya. Yang pertama itu saudara-saudara, Mika meratap karena Yehuda dan Yerusalem menyembah berhala. Ya. Jadi karena Yehuda dan Yerusalem selaku bangsa Israel menyembah berhala, maka Mika meratapi. Perhatikan kata karena inilah aku meratap. Di ayat itu. Ini menunjuk kepada ayat-ayat sebelumnya saudara-saudara, yakni Mika pasal 1 ayat 5 sampai 7, dan khususnya ayat 7 dikatakan di sana, segala patungnya akan diremukkan dan upah sundalnya akan dibakar dan segala berhalanya akan dihancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Ini jelas saudara-saudara menunjukkan kepada dosa, tentang dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan Tuhan sudah tentu sangat berduka cita melihat umat Tuhan seperti itu. Saudara, dosa penyembahan berhala yang digambarkan oleh Mika di sini, yang pertama kita melihat ibarat luka yang tidak dapat sembuh, dikatakan ya. Ibarat luka yang tidak dapat sembuh. Ini mengerikan sekali. Nabi Mika melukiskan dosa Samaria atau Yehuda ibarat luka yang tidak bisa sembuh. Artinya saudara-saudara, dosa mereka, karena dosa mereka, mereka akan binasa. Karena musuh sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Karena musuh sudah di ambang pintu, artinya mendekati kehancuran. Saudara yang kekasih, keadaan mereka kita melihat di sini sudah di ambang kehancuran. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi karena mereka tidak mau bertobat, yang mereka alami adalah maut. Yang kedua, saudara-saudara, ibarat penyakit yang sudah menjalar ke Yehuda, ke Yerusalem, ya. Penyakit yang sudah menjalar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mika memahami dosa bagaikan penyakit yang menular. Pernah enggak saudara membayangkan dosa saudara di dalam keluarga, di dalam jemaat bisa menular? Ada banyak penyakit yang menular, saudara-saudara. Saat ini kita menghadapi virus COVID-19 yang sangat menular dengan cepat. Tetapi semua penyakit yang menular, saudara, jika dibandingkan penyakit dosa, penyakit-penyakit menular bisa membunuh kita. Nah, tapi kalau sebagai orang percaya, kita tetap akan diselamatkan. Tetapi semua penyakit menular, saudara-saudara, tidak sehebat penyakit dosa. Karena penyakit dosa akan membuat manusia mati secara rohani dan akhirnya mengalami kematian kekal di neraka bila mereka tidak bertobat selama hidup. Pertanyaan saudara-saudara, mengapa dosa mereka, dosa Samaria tidak bisa diampuni? Itu pertanyaan. Bukankah setiap dosa bisa diampuni oleh Tuhan? Ya benar.
Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Karena menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas sekali dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara yang kekasih, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Termasuk masalah dosa. Di hadapan Tuhan segala masalah dapat diselesaikan. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mau atau tidak. Itu permasalahannya. Jangan katakan Tuhan tidak bisa menyelesaikan persoalan saya. Bukan Tuhan tidak mau, kita yang tidak mau. Dalam teks kita, saudara, Nabi Mika meratapi orang Israel, Yehuda dan Yerusalem atas dosa-dosa yang mereka lakukan, khususnya dosa penyembahan berhala. Dosa-dosa yang mereka lakukan sangat menyakiti hati Tuhan. Yang menyedihkan adalah, walaupun Mika, kita melihat di sini, sudah menyampaikan peringatan secara berulang-ulang kali, tetapi mereka tidak mau bertobat, sehingga Allah harus menghukum mereka. Jadi, kalau Tuhan sudah memperingati kita, segeralah bertobat sebelum terlambat. Saudara, yang kedua, mengapa penyembahan berhala dianggap sebagai dosa yang membuat Allah murka? Saudara, penyembahan berhala membuat Allah cemburu. Di dalam Keluaran 20 ayat 5. Kata cemburu biasanya kita pakai atau kita kaitkan dengan hubungan pernikahan, hubungan pacaran, atau pertunangan. Saudara-saudara, karena itu pasangan yang sedang pacaran dan yang sudah menikah bisa cemburu bila salah satunya menunjukkan ketertarikannya dengan orang lain yang bukan pasangannya. Seperti sang pria tertarik dengan gadis lain dan sebaliknya. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Dalam hubungan kita dengannya, dengan Tuhan, Ia hanya mau kita menomorsatukan Dia, menomorsatukan Tuhan, itu maksudnya. Dengan kata lain, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh ada oknum lain atau sesuatu yang lain yang kita sembah di hadapannya. Dan jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kemudian saudara-saudara, penyembahan berhala membuat manusia menomorduakan Tuhan. Jelas sekali Keluaran 20 ayat 5. Dan juga kita melihat Matius pasal 6 ayat 33. Dengan kata lain, saudara, apa saja yang kita nomor satukan dalam hidup kita, maka kita sudah menomorduakan Tuhan. Seperti, jangan saudara berpikir kalau kita menomorsatukan pekerjaan Tuhan, jabatan, harta kita, keluarga kita, tubuh kita, dan lain sebagainya. Tidak sama dengan menyembah berhala. Kita sudah menomorduakan Tuhan. Jadi nomor satukan Tuhan dalam hidup. Dampak dari menomorduakan Tuhan, saudara-saudara, ada banyak sebenarnya. Saya kasih contoh berapa saja. Ya, nomor satu itu kekhawatiran. Sudah dalam Matius pasal 6 ayat 3, kita tahu dikatakan jangan khawatir. Kemudian ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi orang itu khawatir, kenapa? Karena kita mempercayai sesuatu yang
gampang berubah. Kita terlalu percaya kepada manusia, kita terlalu percaya kepada jabatan, pekerjaan kita, penghasilan kita, satu saat akan ludes. Ya. Karena itu saudara-saudara, akhirnya membuat kita khawatir. Kita berusaha menyimpan, merahasiakan hal tersebut. Kita pikir kita akan aman. Hal itu akan aman. Ternyata tidak. Yang kedua, saudara, hidup kita akan lemah secara rohani kalau kita bersandar kepada barang atau hal yang lain, menomorduakan Tuhan. Akibatnya kita tidak bisa menaati firman Tuhan dengan sesungguhnya. Dan juga kita tidak bisa menolak apa yang kita inginkan secara manusia, yakni keinginan daging. Sulit bagi kita untuk menolak, bilang no. Karena apa? Kita dikuasai dengan ilah-ilah lain dalam hidup kita. Yang ketiga, karena dosa penyembahan berhala, kalau saudara lihat dalam sejarah bangsa Israel dibuang ke tempat pembuangan seperti di Babilonia. Mengapa mereka dibuang? Karena mereka menyembah berhala. Itu simple. Karena dosa menomorduakan Tuhan dan dosa penyembahan berhala, kita menjadi terpisah dari Allah. Ya, terpisah dari Allah, akibatnya Alkitab mencatat ini secara berulang kali dalam Perjanjian Lama. Saudara, kita semua mungkin ada yang suka sejarah, ada yang tidak suka sejarah. Saya waktu SD dan SMP saya senang sejarah karena guru saya itu bagus sekali mengajar sejarah. Setelah masuk SMA, guru sejarah saya tidak bagus, makanya saya jadi tidak suka dengan pelajaran sejarah. Tetapi saudara, dalam Alkitab, kalau kita mau mendalami budaya, sejarah, cerita dalam Alkitab, kita perlu pelajari sejarah dalam Alkitab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja 17 ayat 10 sangat jelas ya bagaimana ketika bangsa Israel menomorduakan Tuhan. Nah, penyebab kedua mengapa Nabi Mika meratap, ya, mengapa Nabi Mika meratap? Mari kita melihat saudara-saudara, karena Yerusalem dan Yehuda akan mengalami kehancuran. Siapa yang tidak hancur hatinya bila negaranya akan hancur? Kota tempat mereka diam itu hancur. Mika sungguh-sungguh meratap. Saudara, dalam penglihatan Nabi Mika, ia melihat bahwa satu saat dan bahkan sudah di ambang pintu, Yerusalem dan Yehuda akan mengalami kehancuran. Dalam Mika pasal 1 ayat 6 dikatakan, sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Saudara yang kekasih, Nabi Mika hidup pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia, ayat 1. Jadi saudara-saudara, Mika menjadi saksi sejarah kehidupan ketiga raja ini yang hidup kurang lebih antara tahun 750 sampai 686 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 70 tahun. Pada masa pemerintahan ketiga raja ini yang mencapai hampir 70-an lamanya, terdapat saudara-saudara peristiwa-peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Israel. Nah, sekali lagi, kalau kita mau mendalami
Alkitab, kita perlu pelajari sejarahnya. Di situ kita melihat kekuatan kerajaan Assyria yang mencapai puncaknya. Kerajaan Assyria adalah musuh Israel. Musuh Israel yang sangat terkenal akan kekejaman dan kebrutalannya. Merupakan kerajaan dunia yang melambangkan kekuatan setan yang sangat rakus akan ambisi kekayaan duniawi. Kemudian saudara-saudara, beberapa raja Assyria yang terkenal yang dicatat dalam Alkitab, diantaranya Tiglath-Pilneser yang ketiga tahun 745 sampai 727 sebelum Masehi, yang dalam nama Babylon dikenal dengan nama Pul. 1 Tawarikh 5 ayat 26. Nah, Tiglath-Pilneser ini adalah seorang raja yang begitu powerful. Dan di bawah kekuasaannya, beberapa daerah Israel berhasil ditaklukkan, di antaranya Iyon, Abel Bet Maka, Yanoah, Kades, dan Hazor, Gilead dan Galilea, dan seluruh tanah Naftali. Jadi saudara, luar biasa kekuasaan Tiglath-Pilneser ini. Selain itu, Assyria juga berhasil menguasai Damsyik, menghancurkan Damaskus pada tahun 732 sebelum Masehi, menguasai Galilea dan Transjordan. Raja kedua, Salmaneser, yang kelima, 726-722 sebelum Masehi, menyerbu dan mengepung kota Samaria selama 3 tahun, 723-722 sebelum Masehi. Nah, saudara, dan memang akhirnya benar, Allah memakai bangsa yang kejam ini untuk menghancurkan kerajaan Israel Utara. Di bawah yang ketiga, di bawah Sargon yang kedua, raja penerus berikutnya. 2 Raja-Raja 17, Mika 1 ayat 2 sampai 7, akhirnya Samaria benar-benar hancur, saudara-saudara. Kita melihat sampai di sini, saudara-saudara, nubuatan Mika tentang keruntuhan Samaria di ayat 2 dan 7 digenapi pada tahun 721. Jadi apa yang dinubuatkan Mika, yang dikotbahkannya terjadi, saudara-saudara. Selanjutnya, alasan ketiga mengapa Mika meratap, karena 2 raja, yaitu Yotam dan Ahaz, membuat umat Tuhan jatuh dalam dosa. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, tugas pemimpin, entah dia itu raja, entah dia itu presiden, entah dia itu perdana menteri, tidaklah mudah. Mereka dapat menentukan jatuh bangunnya satu negara. Bila kita melihat melalui latar belakang sejarah, kita mengetahui bahwa Nabi Mika hidup di zaman yang sangat-sangat kritis. Dalam kitab Raja-Raja pasal 15 sampai 18, kita bisa melihat cerita kehidupan ketiga raja ini. Contoh, Raja Yotam. Dia adalah seorang raja Yehuda yang menjadi raja selama 16 tahun lamanya. Alkitab mencatat, saudara-saudara, dia adalah seorang raja yang takut akan Allah, seperti halnya ayahnya yang bernama Uzia. Namun, reformasi, perubahan agama yang dia lakukan tidaklah bersungguh-sungguh. Karena masih banyak bukit-bukit pengorbanan untuk para Baal yang tidak dihancurkan. Artinya masih ada di sana.
Saudara, sebagai akibatnya bangsa Yehuda melakukan persinahan agama dan perbuatannya sangat menyakiti hati Allah. Dari sini kita belajar, bila anak Tuhan, bila orang Kristen membiarkan berhala dalam hidupnya, sekalipun kelihatannya kecil, walaupun dia berkata dia takut akan Tuhan, maka hal tersebut akan mendukakan hati Allah. Tanyakan diri saudara, apakah saudara masih menyimpan berhala-berhala yang akhirnya membuat menomorduakan Tuhan? Kemudian Raja Ahaz, setelah Yotam mati, maka anaknya yang bernama Ahaz menggantikan tampuk kekuasaannya, kedudukannya. 2 Raja 16. Ahaz, saudara-saudara, memerintah sebagai raja selama sama seperti bapaknya, yaitu 16 tahun. Nah, saudara, yang mengerikan, yang menyedihkan, raja ini, Raja Ahaz adalah raja yang sangat jahat dalam generasi tersebut, dalam kepemimpinannya. Bahkan ia melakukan kejahatan yang sangat besar, yaitu dengan mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Korban dalam api dikatakan. Saudara, ia melakukan perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang dihalau oleh Tuhan, yang disingkirkan oleh Tuhan dari hadapan Israel saat itu. Saudara, kita bisa membayangkan kalau orang tua membunuh anaknya sendiri, pastilah kita akan menganggap dia melakukan perbuatan yang sangat biadab, kriminal. Nah, sebagai penerapannya, saudara, zaman ini kekejian seperti ini masih terjadi. Beberapa negara melegalkan melakukan aborsi. Dan ini sangat membuat Tuhan murka karena membuat nyawa manusia mati. Saudara, beberapa negara berusaha melegalkan aksi ini dengan berbagai macam alasan. Namun melalui Alkitab kita melihat dengan jelas, aborsi juga dilakukan oleh gereja satanis. Gereja setan. Mereka mempersembahkan bayi-bayi yang dikuburkan. Mereka mempersembahkannya kepada setan. Saudara yang kekasih, kejahatan lainnya yang dilakukan Ahaz, selain menyembah berhala atau memohon pertolongan Raja Assyria, dilakukan waktu itu ketika menghadapi musuh-musuhnya. Ahaz menyuruh utusannya untuk meminta bantuan kepada Tiglat-Pilneser, Raja Assyria. Ini, saudara, sudah sangat-sangat melanggar. Untuk menyelamatkan, tujuannya untuk menyelamatkan dia dari tangan musuh, yaitu Aram dan Israel Utara. Israel Utara itu masih keluarga Israel. Saudara, sebagai imbalannya, Ahaz memberikan upeti berupa emas dan perak yang terdapat di rumah Tuhan. Bayangkan itu. Dan dalam perbendaharaan istana raja, dia berikan itu pada musuhnya, Assyria. Saudara, perbuatan ini begitu jahat. Manusia jahat kelihatannya begitu berani dengan kekerasannya. Namun manusia jahat, kalau kita perhatikan saudara-saudara, juga adalah manusia yang sangat pengecut dan penakut. Saudara, tidak ada keagungan dan kewibawaan sejati di dalamnya. Karena cinta akan Allah sudah tidak ada. Sama sekali tidak ada di dalam diri Ahaz. Sehingga keagungannya,
kehebatannya tidak ada. Sehingga ia tidak memiliki iman kepada Allah yang hidup dan mengharapkan pertolongan kepada kekuatan manusia. Itu yang terjadi dengan Ahaz. Kemudian kita melihat Raja Hizkia, seorang raja yang takut akan Tuhan. Dalam pemerintahan Raja Hizkia, nama Nabi Mika baru disebut, dimunculkan. Nanti saya akan bicarakan ini di topik di bagian buah pelayanan Nabi Mika selanjutnya. Saudara, sebagai nabi sejati, Mika melihat kondisi ini begitu menyedihkan. Kerajaan Yehuda kita melihat berada pada kondisi kritis. Musuh berdatangan tidak hanya dari Assyria, melainkan juga dari Aram. Bahkan perang saudara dengan Israel Utara tidak terhindarkan. Sedih sekali. Yerusalem di selatan mengalami krisis rohani nasional. Demikian juga Samaria. Sampai akhirnya Samaria hancur total di tangan Assyria tahun 721 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Hosea. Saudara, sebagai nabi Tuhan, jelas Mika sangat sedih dan meratap. Karena pemimpin yang tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dan karena kejahatan umat pilihan Tuhan. Akhirnya mereka mengakibatkan negaranya hancur. Kalau sudah begitu, saudara-saudara, benarlah perkataan Alkitab bagi orang yang meninggalkan Tuhan dan terkutuk. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 25a kita membaca di sana firman Tuhan, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Jadi Allah membiarkan mereka kalah oleh musuh mereka. Dalam sejarah ada banyak negara hancur, saudara, karena para pemimpinnya tidak mengandalkan Tuhan. Selanjutnya mari saudara-saudara kita melihat alasan keempat mengapa Mika meratap. Mika meratap karena Mika merasa pelayanannya gagal. Saudara, sebagai pemberita kebenaran, untuk dua kerajaan dari zaman kehidupan dua raja, Raja Yotam dan Ahaz, Mika merasa pelayanannya begitu gagal, sampai satu kerajaan hancur total, dan satunya juga hampir menyusul. Berarti saudara-saudara, ia mengartikan selama ini pelayanannya tidak membuahkan hasil. Berita pertobatan dan teriakannya kepada bangsanya tidak diterima orang. Saudara, kita tidak tahu dengan pasti berapa lama pelayanan Mika. Berapa lama dia meratap, berapa lama dia bergumul. Katakanlah kalau Mika memulai pelayanannya pada pertengahan atau akhir dari pemerintahan Yotam, maka setidaknya saudara-saudara, sampai pemerintahan Ahaz, sudah lebih dari 20 tahun pelayanannya tidak menghasilkan buah. Ya, saya tidak heran kalau Mika itu harus meratap. Nah, saudara, seperti halnya Mika, kadangkala kita merasa sedih dan meratap karena merasa bahwa pelayanan kita tidak ada hasilnya. Kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, tapi tetap tidak berhasil. Orang-orang yang kita nasihati tidak mau mendengarkan nasihat kita. Bahkan mereka mungkin mengolok-olok kita, mencemooh kita. Para pemimpin negara atau state, mereka memerintah tanpa menunjukkan rasa takut akan Tuhan. Bahkan menantang Tuhan
dengan membuat peraturan-peraturan ya yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti melegalkan aborsi, melegalkan pernikahan sejenis dan lain sebagainya, pasti akan membuat Allah itu sedih dan kita merasa sedih. Karena roh Allah yang ada di dalam kita membuat kita juga berduka cita, meratap, sedih dengan kondisi itu. Mika mengungkapkan kesedihannya dengan rasa yang luar biasa, dengan cara yang lazim pada masa itu, yakni berjalan kaki tanpa memakai alas kaki dan melepaskan jubah bagian atasnya. Dikatakan di sana dia telanjang. Saudara, dia berseru dengan suara keras, bagaikan serigala. Sehingga suaranya habis menjadi seperti burung, suara burung. Bahkan di sana dikatakan kita melihat, dia anjurkan bangsanya jangan berteriak, jangan sampai didengar oleh negara tetangga. Mereka akan ditertawakan, sehingga mereka harus berguling-guling di debu, menunjukkan duka mereka. Saudara, bila orang Kristen menangisi kota, negara mereka, hal itu adalah merupakan satu ekspresi keprihatinan mereka akan kondisi rohani umat Tuhan yang hidup sangat menyedihkan hati Tuhan. Dalam bulan ini, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen di Amerika meratapi negara mereka karena kejahatan-kejahatan yang terus-menerus terjadi. Kita tidak bisa memberikan komentar-komentar yang berkelebihan. Ada orang mencoba memberikan komentar berlebihan. Peran kita mendoakan. Itu yang bisa kita lakukan. Kita bisa komentar, nanti bisa salah. Sebagai orang Indonesia, kita juga meratapi negara kita. Karena banyaknya kejahatan-kejahatan, korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin. Saudara, kita melihat negara Indonesia berulang-ulang kali dan krisis. Yang kita dapat lakukan, kita ada di luar negeri, kita berdoa untuk mereka. Dalam Injil, saudara-saudara, kita menemukan bahwa Yesus sendiri menangisi Yerusalem. Saudara bisa melihat Lukas pasal 19, 41 sampai 44. Kita membaca Yesus berkata, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya, andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera." Yesus menangisi Yerusalem dan dia bernubuat tentang kehancuran kota Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat tindakan Yesus, pelayanan Yesus yang paling besar. Yesus sengsara, wafat, dan mengalami kebangkitan. Dari Yerusalem juga akhirnya muncul komunitas orang beriman yang dibangun atas namanya. Makanya disebut orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Mereka ditugasi untuk melanjutkan pekerjaan yang telah ia mulai. Lukas 19, 41 sampai 42. Ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya dan berkata, "Wahai, betapa baiknya pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagimu." Yesus menangisi. Yesus menangis karena ia begitu mengasihi tanah airnya. Ia begitu mengasihi orang-orangnya, ibu kota dan bait Allah. Ia menangisi karena ia tahu bahwa segala sesuatu akan dihancurkan karena kesalahan bangsanya, umatnya yang tidak menyadari panggilan Allah lewat kehadiran dan pelayanannya. Umat Israel tidak menyadari
jalan menuju damai dikatakan. Kehadiran Yesus tersembunyi bagi mereka. Firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 8 dikatakan, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yesus sungguh-sungguh kecewa dengan perbuatan Israel, sehingga ia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tetapi kamu tidak mau. Kemudian Lukas pasal 19 ayat 43-44, Yesus melukiskan apa yang akan terjadi dengan Yerusalem. Ia menggunakan gambaran tentang perang yang sudah biasa pada waktu itu ketika sebuah pasukan menyerang sebuah kota, mereka membunuh dan para penduduknya dan menghancurkan secara total tembok-tembok kota tersebut. Saudara, kejadian tersebut pernah dialami Yerusalem ketika diserang oleh Nebukadnezar. Pasukan Romawi menggunakan cara tersebut terhadap kota-kota yang memberontak, dan hal inilah yang akhirnya terjadi lagi 40 tahun kemudian terhadap Yerusalem. Sangat menyedihkan. Tahun 70-an Yerusalem dikepung dan diserang oleh tentara Romawi. Segala sesuatu yang ada dihancurkan. Apa yang dikatakan Yesus harus menjadi peringatan yang sangat serius bagi semua orang yang menolak kabar gembira, termasuk sekarang. Mereka harus mendengarkan peringatan-peringatan terakhir dari Yesus. Engkau tidak mengetahui saat ini bila mana Allah melawat engkau. Saudara, mari kita melihat buah pelayanan Mika. Tadi kita melihat Mika seolah-olah mengalami kegagalan dan dia sendiri mengakui dia meratap oleh karena melihat kegagalannya. Tetapi saudara, tidak sampai di sana. Dalam pokok kedua, buah pelayanan Mika kita akan pelajari. Setelah sekian lama Mika mengalami kegagalan, namun akhirnya kita memasuki pemerintahan Hizkia sekarang. Setelah Yotam dan seterusnya, Raja Yehuda, Hizkia dan Raja Yehuda yang memerintah selama 29 tahun lamanya. Cukup lama. Alkitab mengatakan Raja Hizkia adalah raja yang sangat mengasihi Allah. Kalau saudara membaca ceritanya, mungkin saudara sudah tahu siapa Hizkia ini. Melalui cerita Alkitab secara panjang lebar, akhirnya kita mengetahui Yerusalem akhirnya terhindar dari kepungan Sanherib Raja Assyria yang secara sombong telah mengolok-olok Hizkia dan Allah Israel. 2 Raja-Raja 18, 33-35. Nah, saudara, melalui permohonan doa yang dinaikkan secara sungguh-sungguh dan melalui jawaban doa yang disampaikan Nabi Yesaya bahwa Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan Assyria, melainkan Assyria lah yang akan dihukum Allah. Dan firman Tuhan benar, saudara. Nubuatan ini akhirnya benar-benar terjadi. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 mengatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 orang di perkemahan Asyur. Saudara, ahli sejarah seperti Herodotus dan Yosefus mengatakan Allah memberikan semacam penyakit sampar yang menggunakan tikus-tikus yang menyerang
dan membunuh pasukan Assyria. Ini seperti mirip seperti dengan Tulah yang ada di Mesir. Saudara, dan Raja Sanherib pun akhirnya mati dibunuh oleh anaknya sendiri dalam kuil Nisroch. Saudara, sangat menyedihkan, tapi itulah pembalasan Tuhan terhadap raja yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya dampaknya, saudara, semenjak malaikat Tuhan membantai ratusan ribu tentara Assyria, mereka ketakutan. Ya, maka ketakutan Assyria pun kita melihat berangsur-angsur menurun, kekuatan Asyur menurun sampai akhirnya hancur pada saat dikalahkan Babylon. Sampai di sini, saudara, nubuat Nabi Nahum tentang kehancuran Nineve digenapi juga. Saudara, pertanyaan di sini. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, saudara, mengapa setelah di dalam dua pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Yotam dan Ahaz, Nabi Mika mengalami kegagalan. Tetapi sekarang di bawah Hizkia, Raja Hizkia, terjadi pembaharuan yang sesungguhnya luar biasa. Jawabannya tidak lain di dalam setengah khotbah Hizkia, ya, yang digenapi Allah di pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kurang lebih, saudara-saudara, pada masa pemerintahan Hizkia, Samaria telah runtuh di tangan Asyur. Hal yang positif dari runtuhnya Samaria, nubuat yang ia sampaikan setidaknya membuat orang-orang Yehuda ketakutan. Ternyata, saudara-saudara, apa yang dilakukan atau apa yang telah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya seperti Amos, Hosea, dan Mika adalah benar. Jadi inilah nabi yang benar bernubuat pasti digenapi. Zaman sekarang ada banyak nabi, sok-sok nabi bernubuat tapi tidak digenapi. Saudara, kejatuhan Samaria telah memberikan ketakutan sementara kepada Yerusalem, dan krisis rohani selama pemerintahan Yotam dan Ahaz membuat Mika semakin gencar menceritakan, meneriakkan, mengkhotbahkan khotbahnya. Saudara melihat ayat 8, di ayat 8 Nabi Mika mengutarakan alasan mengapa ia meratapi Yerusalem dan Yehuda, dan kita sudah membahasnya. Dari ayat itu, saudara, kita bisa mengetahui pelayanan Mika begitu keras, penuh kesungguhan dan duka cita daripada roh Allah yang melihat kejahatan umat Israel. Saudara, Mika tahu perkataan Allah, nubuatan yang sampaikan pasti terjadi dan tidak pernah meleset. Oleh karena itu, dia begitu meratapi bangsanya yang tidak mau bertobat. Seperti Nabi Yeremia yang dijuluki nabi yang meratap. Yeremia meratap melihat umat Yehuda yang tidak bertobat. Saudaraku yang kekasih, pelayanan Mika dipenuhi dengan pergumulan, kesedihan, tangisan, dan jiwa-jiwa yang terhilang. Pertanyaan kita, saudara-saudara, apakah semangat seperti ini juga mewarnai kehidupan orang-orang yang menamakan diri hamba Tuhan? Entah dia pendeta, entah dia penginjil, aktivis dalam gereja. Apakah ini seperti ini yang kita lihat pada zaman ini? Saudara, sebagai pendeta saya malu kadang-kadang dan sudah dan saya merasa sedih, saudara, karena hamba Tuhan sering begitu berbeda, terbalik kehidupan mereka. Banyak yang berpikir bahwa jabatan pendeta begitu paling enak, seolah-olah paling enak.
Kalau saudara perhatikan apa yang mereka khotbahkan di mimbar, apakah pasti kita melihat, ya, saudara pasti bisa melihat apa yang saya maksudkan. Apakah yang mereka khotbahkan? Saya pikir saudara-saudara kita adalah generasi Kristen yang paling berdosa sepanjang zaman karena pengajaran-pengajaran pemimpin rohani yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, sesuai dengan Alkitab. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat buah pelayanan mereka, saudara. Ajaran-ajaran yang dikhotbahkan di gereja sudah jauh dari inti kebenaran ajaran Alkitab, seperti berita keselamatan, berita pertobatan, berita penghakiman terhadap orang berdosa sudah punah. Mungkin tidak pernah kita dengar. Bahkan ajaran seperti hyper grace, tidak perlu lagi ada pertobatan, tidak perlu bertobat karena orang yang percaya sudah dibenarkan dan tidak perlu bertobat. Saudara yang kekasih, sangat berbahaya. Berita sentral sudah diganti dengan berita mamon, menuruti ambisi rakus kebusukan daging manusia. Kita sudah sering mendengar hamba Tuhan berkata, percaya Tuhan Yesus, engkau akan kaya. Percaya Tuhan Yesus, engkau akan sehat. Usahamu lancar dan lain sebagainya. Saya tidak tahu di mana ayat Alkitab yang mereka kutip seperti itu. Saudara, kalau itu berita yang kita sampaikan, mungkin banyak orang akan datang ke gereja. Tapi bisa enggak mereka bertahan dalam penderitaan? Berbeda dengan nabi-nabi besar, nabi-nabi benar dalam Alkitab. Mereka berperang melawan kejahatan. Nabi Yeremia menangis, Yesaya menangis, Yesaya berjalan telanjang dan tidak mengenakan sandal. Demikian juga Mika menangis dan bahkan melolong dikatakan. Zaman ini ada banyak pendeta gereja kompromi dengan nilai-nilai hidup dunia. Mereka menyetujui, seperti yang saya katakan tadi, pernikahan sejenis. Yang penting dikatakan mereka saling mencintai. Aduh, kasihan. Aborsi, wanita punya hak atas tubuhnya, katanya. Tetapi apakah bayi tidak mempunyai hak atas hidup mereka? Perceraian, karena alasan sudah tidak cocok. Saya mau tanya, apakah saudara yang menikah selalu mulus, tidak pernah tidak ada cocok? Saya rasa sulit bagi kita untuk percaya bahwa pernikahan dalam pasangan kita akan selalu cocok dalam segala hal. Nabi Mika begitu berbeda hidupnya, dipenuhi dengan keprihatinan dan yang hidup dalam kesucian. Karena memiliki motivasi yang suci, maka Allah pun dengan anugerahnya memberikan keberhasilan yang sangat besar kepada Mika. Alkitab mengatakan bahwa akibat berita-berita kebenaran yang dikhotbahkan, Mika membuat pemimpin dan rakyat Yehuda menjadi takut akan Tuhan. Ini yang kita penting ketahui, ya, saudara. Dampaknya terjadi reformasi sejati. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Allah. Mungkin tidak secara langsung, tapi kemudian. Tapi seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya dikatakan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, berhala-berhala, meremukkan tugu-tugu berhala. Namun ada sesuatu yang menarik di sini, saudara. Kalau saudara membaca dengan teliti dalam 2 Raja-Raja 18-19, tidak disebutkan sama sekali tentang nama Mika. Kalau demikian, mengapa saya menyebut ada reformasi sejati yang dilakukan Hizkia akibat pelayanan dari Mika ini?
Jawabannya terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 18 sampai 19. Yeremia hidup kurang lebih 25 tahun setelah Mika. Jadi jauh, ya. Menulis Alkitab dan berkata begini. Mika orang Moreshet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbuhan puing. Apakah Hizkia, Raja Yehuda, membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka. Dan kita maukah mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Itu Yeremia pasal 9 ayat 18-19. Saudara, dari ayat ini sangat jelas. Nabi Yeremia sangat dipenuhi dengan Roh Kudus dan menyaksikan bahwa Alkitab kita melihat benar menyatakan bahwa akibat pelayanan Mika, maka Hizkia dan orang-orang Yehuda menjadi takut akan Allah. Saudara, selalu ada dampak kemudian. Sehingga pada masa pemerintahan Hizkia yang hidup selama 29 tahun berkuasa, Allah menjauhkan Yerusalem dari malapetaka dan memberkatinya. Luar biasa. Ketika saya membaca itu, saya geleng-gelengkan kepala. Luar biasa perjuangan para hamba Tuhan, nabi-nabi yang benar. Dari pelajaran kita melihat di sini, saudara, pengaruh hamba Tuhan sejati begitu besar sebagai bangsa, ya, bagi bangsa dan negara. Bukankah sering kali kita berpikir, ya, berpikir sempit dengan berkata, kan hamba Tuhan tugasnya hanyalah di bidang kerohanian saja dan tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan kekuatan negara. Namun saudara, ketika kita belajar Alkitab, pendapat itu keliru. Karena apa? Peran hamba Tuhan, pelayan-pelayan rohani sangat penting dalam demi kemajuan negara dan bangsa. Saudara, kemajuan peradaban manusia yang paling mencolok di dalam sejarah kekristenan terjadi setelah zaman reformasi, ya. Terutama dilakukan oleh Martin Luther, John Wesley, John Calvin, dan lain sebagainya. Misalnya, saudara, setelah Genewa menjadi City of God, lalu dibawa ke Inggris yang dikenal dengan Puritan. Di Perancis kita mengenal orang-orang Huguenot. Di Belanda disebut Reform. Sampai di Scotland kita mengenal Presbyterian. Akhirnya di Inggris, Belanda, Jerman begitu maju pengaruh Protestan, ya, aliran Protestan. Saudara, setelah itu pada waktu orang-orang di Eropa pindah ke New England yang disebut Amerika, tradisi ini tetap dibawa, diterapkan di semua kehidupan masyarakat Amerika. Hingga ratusan tahun kemudian, nama negara Amerika begitu masyhur. Karena apa? Melahirkan tokoh-tokoh Kristen yang mempengaruhi dunia. Pertanyaannya, lalu apa yang terjadi sekarang, saudara? Lihat saja dalam era pemilihan umum sekarang ini. Sangat menyedihkan. Pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Itulah
yang akan memimpin negara ini. Saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan, setelah saya melihat kehidupan Nabi Mika, saya merasa tertantang, saudara. Hati saya digerakkan untuk lebih sungguh-sungguh berdoa buat para pemimpin negara, para pemimpin di kota-kota, di state, serta gereja Tuhan di mana saja berada. Dapatkah saudara juga merasakan, dan apakah saudara juga tertantang? Doa saya kiranya saudara dan saya memiliki hati seperti Nabi Mika, Hizkia, Yesaya, Yeremia, sehingga kita pun membawa dampak dalam perubahan bangsa di dunia ini. Di mana saja kita tinggal. Tuhan memberkati. Itu doa saya. Biarlah saudara juga dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum menutup, saudara, ada pertanyaan untuk direnungkan di sana. Ya. Pertanyaan untuk direnungkan, yang pertama, bagaimana perasaan saudara ketika melihat banyak orang masih belum diselamatkan? Apakah saudara pernah menangisi mereka dan akan menangisi mereka? Bagaimana perasaan saudara ketika mengetahui bahwa banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saudara pernah menangisi mereka dan akan terus menangisi mereka? Bagaimana perasaan saudara melihat para pemimpin, entah itu pemimpin dunia, pemimpin gereja, yang tidak takut atau tidak mengandalkan Tuhan? Apakah saudara pernah menangisi dan mendoakan mereka? Saya berdoa, kiranya kita menjadi gereja yang mendoakan, terlibat dalam mendoakan para pemimpin dunia, para pemimpin gereja di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, kami sadar kami banyak kekurangan. Kami banyak mengabaikan tugas-tugas kami sebagai gereja, sebagai orang Kristen. Kami jarang secara serius seperti Mika menangisi pemimpin-pemimpin dunia, menangisi pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami semakin serius mendoakan dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan mencucurkan air mata mendoakan bangsa kami, pemimpin-pemimpinnya. Tolonglah Tuhan Yesus, tolonglah kami, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang benar di tengah-tengah bangsa yang bejat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati para suami, memberkati para istri, memberkati anak-anak dan cucu, dan memberkati pekerjaanmu. Kiranya Allah menjadikan engkau berkat bagi komunitas dan bahkan negara serta bangsa-bangsa di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.